تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masuk enggak ke outlet nek bocah kena sanksi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada sore ini kita bisa melakukan kajian online ya bersama Ustadz Hidayat Al-Maghribi MA. Beliau konsultan kami dalam pendidikan pesantren di Al-Furqon, dan alhamdulillah beliau beberapa kali, dan insya Allah nanti kita akan ajak beliau lagi untuk ke Malang bersama-sama bagaimana konsep pendidikan di mana adab sebagai pondasi ilmu. Adab sebagai pondasi ilmu yang di mana ketika anak-anak senantiasa memiliki adab yang baik, maka adab ini akan menjadi asupan dari kolbu ya, dari kolbu yang itu al-qalb itu adalah sebagai media tempat tumbuh berkembangnya benih-benih ilmu dengan baik. Nah, jadi sebagaimana yang konsen kami memang insya Allah Ustadz Hidayat ini kami minta berikan masukan kepada kami para asatid dan juga para aulia tulab, para wali santri dan para santri, karena tiga komponen inilah yang akan mengantarkan sukses sebuah pendidikan. Tapi sebelumnya kita buka kajian ini, kajian secara online, insya Allah tidak mempengaruhi ruh, pahala panjenengan semua hadir di majelis ini. Insya Allah kata Ustadz Maghribi bahwa majelis ini malaikat akan membentangkan sayapnya dengan apa? Insya Allah huduru ma'ahu ya, hadir bersama kita, dan nuzulu indahu, turun bersama kita ini ya, walaupun secara online insya Allah ya, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Baik, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Hidayat, kalau nanti sudah siap kasih kode Ustadz ya. Ustadz Hidayat Maghribi, kalau sudah siap kasih kode ya. Sudah siap. Ya, baik. Sudah siap, alhamdulillah. Oh, sudah siap. Baik. Baik, kalau sudah siap langsung Ana berikan. Sekali lagi Ana minta kerjasama para aulia tulab ya, para wali santri untuk integrasikan konsep membangun pendidikan, yaitu adab sebagai pondasi ilmu. Kami juga tekankan kepada para asatid hadir di Zoom ini karena agar ada satu kesinambungan dari pendidikan para wali santri, nanti para ustadz, karena ustadz ini sudah saya sampaikan kepada para asatid juga, okay, para wali santri, bahwa kalian semua itu, kata Syekh Al-Januji di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, bahwa kalian itu abuhum fiddin. Kalian semua ini adalah bapak-bapak santri ini dalam pengajaran. Maka saya tekankan kepada mereka, para asatid juga, sebagaimana orang tuanya mereka. Sayangi mereka dan benar-benar bersamai mereka dalam menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan ada di antara asatid pada sore ini hadir, agar apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat ini nanti saling sebenarnya kemarin Ustadz Hidayat, sebenarnya kemarin saya ingin Zoom sama antum sebelum acara ini, tapi belum sempat. Jadi nanti
antum ana minta untuk memberikan taujih kepada para asatid, semua yang hadir, asatid baik asatid kurikulum mahad atau kurikulum Dignas, sehingga dalam membersamai santri itu sama dengan apa yang antum sampaikan kepada para wali santri gitu, Ustaz. Insya Allah di bulan November lah, Ustaz. Ana minta antum nanti secara Zoom meeting memberikan taujih tentang pentingnya adab sebagai pondasi ilmu, insya Allah. Saya mungkin langsung saja karena Ustadz Hidayat sudah hadir, kami persilakan waktunya kepada Ustadz Hidayat. Tafadhol masykurah Ustadz Hidayat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih waktunya dan kesempatannya Ustadz Miftahuddin. Alhamdulillah sore hari ini bisa bersilaturahmi, silatul ukhuwah ya, lebih tepat ya, silatul ukhuwah ya, bersama para tamunya Ustadz Hadi dan para aktif yang lain, juga para wali santri. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berarti yang ketiga, seingat saya, keempat, maaf, keempat ya. Keempat, kita sudah membahas tentang kemarin potensi berupa motorik, bagaimana motorik anak harus kita kembangkan. Kemudian setelah kita bicara emosional, kemudian kita bicara sosial. Alhamdulillah sudah, saya sudah mendapatkan satu apresiasi ya yang disampaikan dari Ustadz Hadi. Alhamdulillah Ustadz Hadi menyampaikan kepada saya bahwa para wali santri nyambut baik sekaligus mengapresiasi materi-materi yang kita kaji pada sore seperti sore ini dan sore sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, dan saya senang sekali apabila ilmu ini manfaat. Dan memang sangat manfaat insya Allah ya. Apalagi jika didalami lebih lagi. Jika didalami lebih lagi, ini luar biasa manfaatnya. Karena komponen yang paling utama dari kita sebagai seorang hamba Allah atau sebagai seorang manusia adalah komponen jiwa ini. Di psikologi itu psycho artinya jiwa, kejiwaan. Jadi kita membahas psikologi itu sedang membahas kejiwaan. Dan saya pernah sampaikan bahwa jiwa itu mengalahkan akal. Jasad dikalahkan oleh akal. Akal dikalahkan oleh jiwa. Ya. Jadi jiwa ini menyangkut perasaan, menyangkut jati diri, karakter diri. Jadi ada orang yang kalau kita ini minum, di sini ada air putih, ada teh, ada jus misalkan. Tangan kita ini akan ngambil apa kira-kira? Akan ngambil apa? Akan mengambil apa yang diperintahkan oleh akal. Akal memerintahkan apa? Oh, jus aja deh. Atau mungkin air putih aja deh. Atau teh aja. Itu akal. Jadi jasad kita kalah dengan akal. Jasad kita kalah dengan akal. Maka dari itu, ya, akal kita ini apabila sehat, akal kita sehat, jasad juga insya Allah sehat. Sehat. Lebih daripada itu adalah bagaimana jiwa kita, perasaan kita, emosional kita, karakter diri kita sehat apa enggak? Apabila sehat, maka perasaan, karakter, ya, emosional itu mengalahkan akal sekaligus mengalahkan jasad.
Saya contoh, seringkali ada orang yang ketika pas ngejar, ya, ngejar maling, biasanya orang kuat, tapi kenapa kok ketika pas ngejar maling kuat? Malingnya kalah, jasadnya kalah, kalah, jasadnya kalah. Bahkan kadang naik ataupun lompat yang tinggi sekali itu bisa. Mungkin di antara bapak atau ibu pernah merasakan hal itu. Atau ada orang yang terlalu sedih, gitu ya. Orang sedih, ya. Nanti ada yang disebut dengan self injuring. Self injuring adalah menyakiti diri sendiri. Ketika terlalu stres, ya, terlalu trauma, terlalu apa? Tangan itu biasa di apa nasihat sendiri. Ada biasanya perempuan gitu. Ada perempuan yang menyakiti diri sendiri. Nah, kenapa itu terjadi? Kesedihannya mengalahkan akal. Akal, tangan salahnya apa? Nggak salah apa-apa. Kenapa disakiti? Ya, jasad juga kalah juga. Ya, dia disuruh nyakitin mau. Cepat. Ini sebagai satu contoh. Sebagai contoh bahwa ketika luas seperti itu, ketika posisi kita sehat, perasaan kita sehat, emosi kita sehat, ya, sehat, akal kita sehat, akal sehat. Jadi ketika pas selalu, ya, selalu Rasulullah itu mengaitkan segala sesuatu itu dengan akhirat. Karena orang yang dengan akhirat itu nanti jiwanya sehat, jasadnya sehat, akalnya pun sehat. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan bahas lebih panjang tentang ini. Sekarang kita bahas masalah kognitif. Jadi cukup berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Kehidupan kita semua, kehidupan anak adalah kognitif. Kita sudah bahas motorik, emosional, sosial. Sekarang kita bahas nah, kognitif ada bahasa lainnya yaitu intelijensi atau intelijensi. Inti dari intelijensi itu dua hal. Inti dari intelijensi dua hal. Apa itu? Yang pertama, ya, kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal. Seperti anak bapak ibu, alhamdulillah di Al-Furqan banyak yang sudah hafal 9 juz, bahkan sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Berarti itu intelijensinya bagus. Kemampuan menghafal, jika kemampuan menghafal itu baik, menghafal itu baik, berarti itu sebagai tanda bahwa potensi kognitifnya baik. Kognitifnya baik. Ya. Alhamdulillah. Dan itu juga perlu apa? Didukung. Perlu didukung. Nyatanya Rasulullah SAW ketika pas mengetahui kemampuan kognitif, ya, apa kognitif para sahabat, ada Zaid bin Thabit misalnya. Zaid bin Thabit itu punya kemampuan kognitif luar biasa, kecerdasannya terhadap Al-Quran, terhadap filologi, terhadap itu didukung sama Rasulullah. Coba bisa dibayangkan belajar bahasa Suryani cukup 17 hari. Itu kan luar biasa. Maka itu sekarang kan ada ungkapan-ungkapan bahwa dulu para sahabat Nabi itu nggak ngerti masalah filsafat, nggak ngerti ilmu logika, ngertinya ilmu dalil aja. Ada yang bilang begitu. Terutama orang orientalis mengatakan begitu. Dan ngerti itu ya paling di kalangan nanti pada zamannya Al-Ma'mun, ya, pada zamannya Al-Ma'mun ketika pas diterjemahkan filsafat Aristoteles, Plato dan seterusnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya dipelajari. Para sahabat itu dianggap
tidak mengerti pemikiran-pemikiran tamadun yang lain. Tamadun itu bahasa kita peradaban, ya. Dianggap sebagai tidak mengerti peradaban bangsa lain, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa India, apa namanya, Romawi dan seterusnya. Ada anggapan seperti itu. Tapi itu sebenarnya keliru. Itu anggapan yang keliru. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu orang-orang yang ngerti filsafat, ya, ngerti ilmu kalam, ngerti ketamadunan, peradaban Romawi dan seterusnya. Buktinya apa? Romawi, Bizantium hancur, Persia hancur di tangan Khattab dan para sahabat yang lain. Coba. Kemudian Afrika semuanya hancur, imperiumnya hancur, diganti dengan apa namanya, Islam dan kaum muslimin berkuasa di situ. Jadi tidak akan mungkin suatu bangsa itu mengalahkan bangsa yang lain jika tidak mengerti ketamadunan, tidak mengerti peradaban yang di bahasa kita, ya, yang ditaklukkan. Dulu kira-kira begini. Orang-orang Belanda, orang Portugis, orang Inggris ketika pas menjajah Indonesia, belajar dulu peradaban Indonesia. Belajar. Jangan dikira nggak belajar, langsung datang aja habis begitu langsung jajah, enggak. Tahu? Psikologi orang Indonesia dipelajari oleh Belanda. Dipelajari. Belanda itu ngerti. Orang Indonesia itu sukanya berantem, gampang disogok. Kemudian setelah itu gampang diadu domba. Ya. Maka itu ada orang Indonesia belajar di Leiden University di Belanda. Kamu sama profesornya, Prof. Kok bisa sih? Bisa. Bangsa Anda itu sangat tega terhadap bangsa kami sampai 350 tahun jajah. Tahu apa jawabannya profesor di Belanda itu? Bilangnya apa? Yang salah itu orang-orang di negeri kalian sendiri. Yang salah itu bangsa kalian sendiri. Kenapa mau diadu domba? Kalian itu bangsa yang mudah diadu domba dan mudah disogok. Coba, luar biasa. Jadi, apakah para sahabat dulu itu didukung kognitifnya sama Rasulullah? Didukung, ya. Jadi di sisi hafalan luar biasa para sahabat, ya. Terus yang tadi saya terlalu panjang nih. Jadi inti daripada kognitif adalah dua hal, ya, yaitu kemampuan menghafal, ya. Yang kedua adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Jadi memikirkan sesuatu. Jadi, nah, kemampuan berpikir ini nanti para psikolog membagi. Jadi dua bagian otak. Ya. Otak kanan adalah long term memory. Jadi memori jangka panjang. Sehingga hafalannya bagus. Short term memory. Jadi memori jangka pendek. Berpikir sang hafal. Memang mas masuk kok. Iya, iki anam ta. Gampang. Mikir sesuatu itu gampang. Menganalisa sesuatu gampang. Gak Itu ikan gampang. Jadi seperti itu. Intinya adalah kognitif ini yang perlu kita kembangkan dari anak adalah kemampuan berpikir atau menghafal. Kemampuan berpikir atau kemampuan menghafal. Dan Dan itu semua ada di otak ini. Pak Iki Mustaq. Nah, dari sini apabila kita coba observe, ya, kita lihat anak kita. ikan iki. Mohon maaf sebelumnya, bisa nggak selain saya di mute, ya? Sampai hadiran tambah ngalih Ini penggunaan ini gunamu nih gunaku ono oleh kenane. Yogi ono. Ya.
Baik, barakallahu fikum. Sekedap Ustaz. Oh, yang dari yang tolong mic-nya ditutup nggih. Biar enggak mic-nya ditutup biar suaranya dari Ustaz Maghribi saja. Ya. Ustaz Miftahudin, mungkin Ustaz Miftahudin kan hostnya bisa mute Ustaz. Nah, Ustaz Oh, bisa bisa mute. ya? Bisa, Ya, bisa. sebentar, Mas. Saya oke. Baik, barakallahu. Baik, maaf ya. Baik, barakallahu fikum. Itu baik, terima kasih. Kita lanjutin. Kemudian jadi kita ini punya Allah kasih, alhamdulillah punya Allah kasih akal ya, Allah kasih otak, dibagi dua, ada kanan, ada kiri. Nah, kiri itu kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir, kemudian berhitung ya, kemudian menganalisa, berhitung, menganalisa ya, kemudian memprediksi ya, nanti ya. Jadi orang-orang pedagang ini ya biasanya orang akhirnya bagus ya, dia nganalisa gini bagus. Nah, tapi otak kiri punya kekurangannya apa? Kekurangannya kok dia ngapal nggak kuat, ngapal nggak lama, hafalannya nggak lama, jadi gampang lupa. Nah, yang otak kiri, apabila bapak atau ibu melihat anaknya pinter hitung-hitungan, pinter menganalisa, pinter apa, tapi ternyata dia itu hafalannya susah, jangan dipaksakan untuk ngapal. Iya. Jadi kalau dipaksakan untuk ngapal nanti susah. Ya, dipaksakan untuk ngapal nanti susah. Akhirnya dia nanti malah stres. Nah, kadang ketika pas anak itu nggak betah di pesantren, yang pesantren itu mungkin pesantren hafalan, yang sangat menitik beratkan kepada hafalan, ya, itu akhirnya stres dia karena tidak sesuai dengan apa namanya stylenya dia, iya, style otaknya enggak gitu ya, barakallahu fikum. Dan itu terjadi, ya, Saya itu punya apa namanya? Saya kan ngajar santriwan, ada santriwati juga. Santriwati itu begitu. Ada santriwati yang kok ngapal itu sudah nggak mau ngapal lagi. Ya. Apalagi kita dipaksakan ya akhirnya bisa juga akhirnya. Tapi dia nggak suka dengan hafalan, akhirnya pengennya cari pesantren atau sekolah yang ada matematikanya, ada apanya. Senangnya mikir. Yang seperti ini ya disuruh banyak mikir aja. Disuruh banyak mikir. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, adalah otak kanan. Ya. Nah, otak kanan ini lebih kepada kesenian, ya, lebih kepada kesenian, gambar, ya. Kesenian, gambar. Jadi otak kanan nyanyi pinter tuh. Kalau baca Qurannya bagus. Ya, begitu. Kalau yang bacaan Qurannya itu datar-datar aja biasanya otak kiri itu. Ya. Kalau otak kanan keseniannya bagus, ya. Gambar bagus. Nah, sekaligus dia hafalannya kuat. Jadi kalau menghafal hafalannya kuat. Jadi long term memory. Jadi hafalannya kuat. Sehingga begini. Kalau nama, misalkan nama contoh Muhammad misalnya, ya Muhammad. Kita kenalan sama orang Muhammad. Oke. Terus kita lihat wajahnya. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya, kira-kira kita masih ingat wajahnya enggak?
sering kita dapeti ketika pas kita ketemu sama orang kayak pernah tahu, udah pernah ketemu, tapi lupa namanya. Kenapa bisa begitu? Soalnya ketika pas wajah itu masih ke otak kanan, hafalnya kuat. Oh, masih ingat. Tapi kalau ngapal nama itu otak kiri. Itu otak kiri sehingga lupa. Kita kan pernah ketemu ya, nama antum siapa? Nama kamu siapa? Namaku Muhammad. Oh iya Muhammad, baru ingat. Coba. Kenapa begitu? Ya karena apa namanya? Memorinya ke kanan, bukan ke kiri. Kalau nama itu. Tapi kalau wajah ke kanan. Oke, baik barakallahu. Nah, mereka yang kalau kita lihat kemampuan anak kita itu di hafalan, ya udah, berarti otak kanannya bagus, berarti kita langsung dukung terus. Kita dukung terus. Jangan disuruh hitung-hitungan, jangan disuruh apa namanya menganalisa apa, jangan. Disuruh mikir susah. Tapi kalau apa namanya hafalannya bagus, ya udah suruh ngapal aja. Suruh ngapalin ini, ngapalin itu, ngapalin itu. Jadi seperti itu. Nah, maka itu kita perlu mengenal potensi anak kita. Jadi perlu kita mengenal potensi kognitif anak kita. Ya. Nah, anak kita ini potensi kognitif di otak kiri atau kanan kita harus paham. Kalau enggak, ketika kita memaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan kognitifnya, anak stres. Anak stres. Saya pernah nggak ya cerita bahwa ada anak yang untuk ngapal, dipaksa untuk ngapal, akhirnya yang terjadi apa? Ya, ketika pas juz 24 dia akhirnya stres, akhirnya suka ngomong sendiri, suka ketawa sendiri. Coba. Begitu. Nah, ada seorang ya, ulama. Ini para ustadz udah pasti tahu. Nah, ada dua ulama yang ini guru dan murid. Namanya siapa? Al-Imam Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli. Dan Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Abu Bakar As-Suyuti. Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti dan Imam Mahalli ini keduanya memiliki kemampuan yang berbeda. Okay. Memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi dua-duanya ulama gede. Dua-duanya ulama gede. Imam siapa? Imam Mahalli, Al-Imam Al-Mahalli, kalau mikir kuat. Suruh mikirin usul fikih. Dan beliau punya kitab usul fikih, ya. Usul fikih itu kan ilmu logika, kalau bahasa kita, masuknya ke ilmu logika. Kuat, suruh mikir kuat. Ya. Suruh ngapal susahnya bukan main. Suruh ngapal susahnya bukan main. Kemudian Imam Suyuti sebaliknya, hafalannya kuat sekali. Sampai beliau hafal 100.000 hadis. Tapi suruh mikir susah. Ya, suruh mikir susah. Sehingga ya, berkafikum orang-orang yang atau anak-anak kita ketika pas lihat ya, ketika pas melihat kemampuan mereka misalkan mikirnya bagus, ya udah coba usul fikihnya dikuatin. Usul hadisnya dikuatin misalnya. Dan ilmu-ilmu yang logika itu termasuk ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah dikuatin. Gitu. Kalau yang kelihatan hafalannya bagus otak kanan, ya udah disuruh ngapal Quran, suruh ngapal hadis, suruh ngapal. Seperti itu. Bahkan Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau itu ketika mensyarah kitab Hilyatul Talibul Ilm itu menceritakan bahwa ada seorang ya, penuntut ilmu yang hafal kitab Al-Furu'. Ya. Kitab Al-Furu'. Kitab Al-Furu' itu tulisannya Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali.
Al-Furu itu kira-kira 2 jilid. Isinya apal semua, apal-pal. Isinya apal. Tapi saya nggak paham. Nggak paham. Jadi apa otak kanan itu bagus, otak kirinya nol. Ya. Akhirnya dia dianggap sebagai khimarul furu, ya. Khimarnya al-furu, khimar keledai al-furu. Itu terjadi. Jadi ada orang yang benar-benar potensi otak kanannya itu luar biasa, itu sampai seperti itu. Jadi ada yang otak kiri atau otak kanan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kalau otak kanan gimana? Orang-orang yang puitis, novelis, ya, suka cerita, suka apa ya, sesuatu yang sifatnya hati, ya, kayak model-model Syekh Ait Al-Qarni itu Latahzan gitu misalnya, buku-buku seperti itu biasanya otak kanan, ya. Biasanya otak kanan. Otak kanan. Jadi buku-buku yang dilihat, buku-bukunya pasti itu yang dibaca kalau otak kanan itu. Kalau otak kanan, buku-bukunya seperti itu, ya udah kita dukung aja. Anak kita suruh baca kitab Tazkiyatun Nafs, ya, suruh baca-baca kitab yang kisah para ulama dan seterusnya. Bagus, ya, hafalannya bagus sekaligus ke situ. Kalau otak kiri mikir tadi, ya, kitab-kitab usul fikih, kitab usul hadis, kitab lughah, kitab-kitab pemikiran, ya, pemikiran peradaban dan seterusnya. Jadi begitu. Nah, maka dari itu, ya, ini perlu kita pahami. Dan ini harus juga perlu kita garis bawahi juga. Harus kita garis bawahi juga bahwa otak kiri itu tidak ada kaitannya dengan keturunan. Ya, otak kiri tidak ada kaitan dengan keturunan. Yang otak kiri nanti keturunan otak kiri, enggak. Yang otak kanan nanti keturunannya otak kanan, enggak juga. Ya, karena kemampuan kognitif itu Allah yang ngasih. Kemampuan kognitif itu Allah yang ngasih akal, Allah yang ngasih otak, bahasa mudahnya. Jadi Allah kasih kanan atau kiri, ya itu terserah Allah. Ya, itu terserah Allah. Ya. Namanya misalkan mungkin Bapak atau Ibu tahu Ustaz yang bisa ini. Yang itu pemikirannya luar biasa, ya, kuat sekali. Otak kirinya kuat, ya, Masya Allah. Tapi anaknya misalkan punya anak namanya Bana Fatahillah, itu hafalannya bagus, otak kanannya bagus, begitu. Nah, jadi dari ayah yang otak kiri ternyata anaknya otak kanan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini menurut analisa saya, ya. Jadi maka ketika pas anak seorang ayah hafalannya bagus, anaknya kok nggak begitu bagus, nggak masalah. Suruh ke hal-hal yang sifatnya berpikir, berhitung, ya. Atau sebaliknya, otak kiri ayahnya, oh dia pintar berdagang, pintar apa, ya, pintar yang apa sifatnya mikir gitu. Terus anaknya nggak bisa mikir, senangnya ngapal atau sesuatu yang sifatnya yang kesenian atau apa, ya. Tapi tentunya seni dan seterusnya pun juga harus ada rambu-rambunya dalam Islam, ya. Ya, apa namanya, bacaannya bagus, ya udah. Itu didukung. Ya, barakallahu fikum. Maka, ya, dari sini kita harus paham bahwa barakallahu fikum, seorang ayah ataupun guru, ya, coba dilihat, ya, apa namanya, kemampuan anaknya atau kemampuan muridnya. Jangan memaksakan sesuatu yang bertentangan atau yang berbalik. Kok nanti apa? Hasilnya tidak maksimal. Kemudian, baik otak kiri maupun otak kanan, kedua-duanya bisa menjadikan orang itu mulia. Kedua-duanya bisa menjadikan orang itu mulia. Kedua-duanya bisa menjadikan orang itu berhasil. Yeah. Hafalannya nggak bagus, tapi kalau pemikirannya cemerlang kan nggak apa-apa.
misalkan pikirnya susah tapi hafalannya bagus, apa nggak masalah. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya ini harus kita supaya ini sebagai orang tua atau sebagai guru eh, tidak diktator. Tidak. Kemudian sedikit lagi ya, kemampuan kognitif ini ya, kemampuan kognitif anak itu kadang ya dilihat dari apa? Dilihat dari masa kecilnya yang kadang mungkin sebagian orang tua menganggap itu sebagai sesuatu yang menyebalkan. Masa kecilnya karena terlalu aktif. Anak terlalu aktif, terlalu berjalan, terlalu banyak bertanya. Ya, akhirnya kita sebel banget gitu ya. Jangan anggap itu sesuatu yang menyebalkan, karena itu adalah daya pikir anak yang sedang berkembang. Kita ini nggak mau ditanya, atau kita bertanya nggak begitu tanya. Jika anak lagi mengerjakan apa, nggak kita dukung, itu mematikan potensi kognitif anak. Ya. Kadang orang tua itu tidak sadar, ya, sehingga tidak sengaja mematikan potensi kognitif anak. Ya, jadi kalau misalkan anak tanya apa, jawab. Anak tanya apa, jawab. Anak lagi apa. Kemudian untuk mengembangkan kognitif anak juga, dalam memilih mainan, itu juga kita perlu pilihkan ya, misalkan pilih mainan kereta-keretaan. Kita belikan kereta-keretaan itu kan di setel tuh udah langsung tung kita anak cuma lihat doang kan, anak cuma lihat aja gitu. Ini kepalanya kan gini-gini aja gitu ya. Oh senang gitu. Lebih daripada itu kan nggak menjadikan anak berpikir. Mainan kayak gitu nggak menjadikan anak apa? Berpikir. Daripada begitu belikan coba Lego. Belikan Lego yang nyusun itu, ya. Biar anak nyusun. Oh ini bikin bikin mobil-mobilan, bikin truk, bikin rumah, bikin apa. Jadi belikan Lego itu lebih bagus. Belikan Lego itu lebih bagus untuk mengasah anak daripada beli mobil-mobilan. Daripada beli mobil-mobilan gitu. Apalagi yang yang ding gitu, cuman nggak berpikir, cuman senang doang, ya. Cuman senang aja, tapi nggak berpikir gitu. Apa yang nyusun apa permainan, ya. Selama anak itu senang dan dia ketika berpikir itu senang, itu sudah termasuk bermain, ya. Itu sudah termasuk apa? Bermain. Termasuk ya. Membelikan anak sepeda itu juga termasuk melatih kognitif juga, ya. Kita melatih anak kita bersepeda itu juga termasuk bagus, ya. Karena di situ kan dia sedang berpikir, oh kapan ngerem, kapan lihat tengok kanan, tengok kiri, kapan turunnya, itu berpikir juga, gitu. Subhanallah. Ya, barakallahu. Jadi sejak kecil kita harus ya usaha untuk mengembangkan potensi anak tadi, potensi kognitif. Jangan sampai termasuk ya memilihkan mainan tadi sudah kita bahas, kemudian ngajak bicara anak sejak kecil. Ngajak bicara anak sejak kecil meskipun dia belum tahu omongan kita, belum paham. Bahkan sejak masih di kandungan. Ya, pas kita ngajak anak bicara, ya kan? Ya nanti begini nanti begitu diajak bicara, diajak canda gitu, itu bagus. Dan kita jangan cedal-cedalkan ya kan itu anak mungkin ya 2 tahun atau 2 tahun bilang lempar misalkan gitu.
lempal kita jadi ikut-ikutan lempal, jangan. Itu nggak ngajarin anak untuk mengerti bahasa yang benar seperti apa. Bahasa yang benar lempar, biar dia kita terus lempar. Jika dia masih lempal, nanti dia kan tahu bahasa yang benar lempar. Kita berusaha untuk mengucapkan lempar, bukan lempal, gitu. Ya, barakallahu. Jadi bahasa dengan anak kecil itu sangat penting. Jangan jadi ada orang tua ya, bapak ibu bawa anaknya ya udah umur 3 tahun ya, terus diajak ke psikolog. Anak saya 3 tahun belum bisa bicara ya, subhanallah. Padahal anak itu 16 bulan sudah harus bisa mengucapkan sesuatu yang dipahami oleh orang tua. Saya ulangi, anak umur 16 bulan harus sudah bisa mengucapkan sesuatu yang dipahami oleh orang tua. Ya, harus bisa bilang ayah, bunda, atau abi, umi, aku ingin itu, dan seterusnya. Kalau umur 16 bulan, jadi 12 bulan lebih 4 bulan, jadi 1,5 tahun 4 bulan. Itu kok belum bisa ngomong, aduh, khawatir. Kemampuan kognitifnya gitu. Ada yang umur 3 tahun ngomongnya baru seperti apa gitu, ketika pas psikolog tanya, bapak kerjanya apa? Kerjanya ini. Pulangnya malam. Kerjanya apa? Ini, pulangnya malam. Yang di rumah siapa? Pembantu. Ya, pembantu pendiam atau cerewet? Pendiam. Lah, itu. Ya. Akhirnya apa? Karena nggak biasa diajak bicara, akhirnya ya udah. Akhirnya itu adalah apa namanya, satu upaya. Pengen anak cerdas ya dimulai dari bahasa itu dulu sejak kecil. Bahasa diperbaiki ya sejak kecil. Dilatih kecil. Habis itu apa namanya tadi? Permainan juga itu kalau bertanya kita harus jawab dan seterusnya. Jangan sampai kita ini mematikan kemampuan kognitif anak, tapi kita tidak sadar ternyata sudah mematikan kemampuan kognitifnya. Jadi seperti itu. Nah, dengan memahami ini semuanya, insya Allah anak kita adalah anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas. Nah, juga kita harus ajarkan juga gitu. Harus kita terus latih juga untuk berhitung, ya. Untuk berhitung, untuk membaca, untuk apa, ya. Seperti itu. Sekaligus untuk berpikir, sekaligus untuk berpikir, ya, memikirkan ini, memikirkan itu, dan seterusnya, termasuk hafalan, ya. Apa namanya, anak dimulai di Al-Fatihah, kemudian dengarkan, ya. Ya, mungkin saya konfirmasikan ya bahwa setiap anak terdidik sesuai dengan apa yang biasa dia dengar dan apa yang dia lihat. Seorang anak terbiasa dengan apa yang biasa dia dengar dan apa yang dia lihat. Jadi ketika pas anak itu mendengar sesuatu, ketika anak mendengar sesuatu, dia terdidik dengan apa yang dia dengar itu. Kalau didengarkan Quran terus, ya dia akan lisannya keluar Quran. Kok yang didengar dangdut akan jadi. Jadi itu dijelasin ketika pas ke masjid ya, ke masjid ada yang bawa anak baru umur berapa? Baru umur 3 tahun kira-kira ya. Di masjid nyari dangdut. Wala kuwata. Ini kan nggak baik. Ya. Jadi anak itu biasa terdengar terdidik dengan apa yang biasa ya dengar. Maka dengarkan yang baik-baik termasuk Quran, apa yang baik-baik hadis dan seterusnya. Dan melihat ya. Dan melihat yang baik-baik. Ya. Lihat yang baik-baik. Apa yang dia biasa lihat itulah dia terdidik dengan hal itu. Kemudian
Biasakan anak membaca sejak kecil. Biasakan anak membaca sejak latih baca, Kok latih berisik? baca, permainan diajak. Malam sampai sekolahan Sekaligus apa namanya, biasakan anak itu membaca ya, Mak. Biasa dengan buku ya sejak kecil. Biasa karena Imang Melok. buku sejak Suaranya satu dari tapi tidak jelas. ini ketika ya anak itu lihat buku, Iya. lihat buku, suka lihat baca buku ya. Yang menang kudu 5% Mas. Ya pokoknya putaran 2 putaran 50. Nonton televisi yang terbaik. Kakak satu. Saya langsung menang ini. Saya 50 menang. Bisa di bawah 50 ya. Tak menang. Masih nggak jelas? 15 mana? Mas Saya rame. 40 Ramu. 48-an lah ya. Prabowo 48. Jadi 8 hasil Pak Anies nek pilih kalau masih kecil, anak masih kecil, masih kecil itu lihat buku-buku yang dari apa namanya dari kain, ya, berkafikum dari kain. Jadi nanti terus apa namanya di situ ada gambar-gambar. Latih anak ini bisa kita kasih tahu ini apa ini ya, dimulai dari buku seperti itu. Kemudian buku yang itu ada gambar-gambar hewan, ada gambar-gambar tumbuhan, ada gambar-gambar apa ini masjid, Ka'bah dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi dimulai dari gambar-gambar dulu nggak apa-apa, tapi sudah didekatkan dengan buku sejak kecil, didekatkan dengan buku sejak kecil. Jadi meskipun itu cuma buku ya, ada gambarnya dan seterusnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau anak sudah cinta buku, insya Allah kognitifnya bagus. Insya Allah kognitifnya apa? Bagus. Nah, ini dia. Kita perlu apa? Terus dukung ya. Jadi di rumah itu kalau bisa punya perpustakaan, ya. Nah, kalau pengen anak pinter, kalau pengen anak kognitifnya bagus, punya perpustakaan di rumah. Ya, berkafikum. Jadi seperti itu ya, berkafikum. Seperti itu. Saya kira itu ya, berkafikum. Masalah. Begitu Pak Ustaz Miftah. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini saya mohon maaf, cuman bisa 45 menit ini atau enggak sampai 45 menit, enggak sampai. Saya mohon maaf. Seharusnya habis ini masih ada tanya jawab seharusnya. Tapi coba pertanyaan-pertanyaan kalau memang mau diajukan silahkan. Nanti ditampung dulu. Nanti insya Allah ditanya, kita jawab. Saya jawab pada pertemuan berikutnya, atau kalau di WhatsApp ke saya nanti saya jawab pakai voice insya Allah. Mungkin itu barakallahu. Saya minta maaf nggak bisa menemani lebih yang lagi karena ada tamu. Ya sebenarnya tamunya itu saya minta siang. Ya, saya minta siang jam 1 itu sampai asar gitu. Ternyata asar baru nyampe. Iya, barakallahu. Seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Walhamdulillah alamin. Saya minta maaf jika ada salah kata. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan para atlet dan wali murid, wali santri semuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Hidayat, para wali santri rahimani wa rahmatullah. Saya kira kajian hampir 1 jam, berapa? 35 menitan tadi bersama Ustaz Hidayat mengupas tentang kognitif ya, kognitif anak. Mungkin sedikit kami memberikan gambaran para auliaul tulab, para santri, pada suatu saat itu ada anak datangi pulau. Ustaz, saya mau konsultasi Ustaz. Aku konsultasi apa? Di sini aja enggak apa-apa. Ustaz mau ke rumah.
Dia datang ke rumah kulo dan baratnya pondok itu. Ustaz, ana mau ngafalkan cuma 5 juz saja, Ustaz. Kenapa? Nanti biar kuat hafalan saya, Ustaz. Dan saya mau belajar bahasa Arab dan yang lainnya. Nah, kemudian antum menghafal 5 juz, 1 juz saya Ustaz sudah senang. 1 juz saja Ustaz sudah senang. Karena ini salah satu santri Anda sampaikan, hakikat ilmu itu kata Imam Ali radhiyallahu an karena wajah, beliau bilang atufal ilm bil amal. Panggillah ilmu itu dengan amal. Kalau ilmu itu tidak, kalau amal tidak terpanggil, maka sungguh ilmu itu tidak ada faedahnya. Menurut kami, memang para santri ini nggih kata heterogen nggih, variatif. Ada santri di sini, salah satunya anaknya putranya Ustadz Fatah itu baru kelas 3 SMP. Sudah hampir selesai 30 juz. Nah, ini kan capaian santri itu beraneka. Ada santri yang memiliki kematangan emosi selama di pesantren. Yang awalnya marah-marah, lalu tidak pernah marah. Nah, sehingga tadi dijelaskan oleh Ustaz Hidayat, kognitif ya, kelebihan kognitif, ada yang otak kanan, otak kiri. Maka kami selaku pendidik dan panjenengan Rawali Santri, sekali lagi tempat yang paling besar dan bagus pada saat ini pesantren. Sejelek-jelek kondisi santri, alhamdulillah santri masih terbiasa dengan sholat Arab. Santri masih terbiasa dengan sholat 5 waktu di masjid. Santri masih terbiasa dengan puasa sunnah Senin. Sehingga pendidikan itu berproses. Ya, pendidikan berproses, sehingga kami mengharapkan dengan semua terus memotivasi Ananda untuk menjalani proses ini sedikit demi sedikit. Pada suatu saatnya mereka akan menemukan satu titik keemasan, dan panjenengan yakin mereka semua ini benar-benar mendedikasikan waktunya untuk ilmu. Ada saya sampaikan kan setiap Jumat ini kajian Ta'lim Muta'alim itu ada kitab berkahnya anak yang pernah mondok itu Masya Allah sampai beberapa turunan. Kalaupun seandainya Allah masih belum membukakan pintu-pintu kepahaman kepada Ananda kita, insya Allah anaknya, cucunya, dan ini akan mendapat berkahnya anak itu tinggal di pesantren. Sehingga ada satu kasus bagi Bapak Ibu, kalau sampaikan kan dengan ada satu santri angkatan pertama, dia izin mau keluar gara-gara apa gitu, tinggal sebentar mawon. Kula mboten paringi izin. Statusmu santri kalong. Jangan sampai berkahnya santri itu lepas dari kalian. Karena berkahnya santri itu mungkin bisa kalian rasakan hari ini, atau nanti anak kalian, atau cucu kalian. Terakhir, itu para wali santri rahimani wahikumullah, di dalam kitab itu juga iya, jadi sebenarnya
sebenarnya Ustadz Hadi itu yang hostnya Zoom itu bisa kenapa matikan peserta Zoom yang nggak bisa matikan audionya. Cuma kulo niku nggih mboten saged nggih, padahal kulo nggih host. Tapi mboten saged materi peserta Zoom mematikan ininya nggih. Mboten napa, tinggal ketik mawon kok. Oh iya, terakhir nggih, terakhir di antara berkah ilmu yang akan mengalir pada diri Ananda itu adalah infak terhadap penuntut ilmu yang dia lagi berjuang mencari ilmu. Maka siapapun yang berinfak kepada penuntut ilmu, infak itu nggih mampunya nggih pinten. Oh, infak siapapun yang menghidupkan ilmu. Karena salah satu kemuliaan di dunia cuma wonten kalih. Yang pertama, orang yang senantiasa berjuang untuk menegakkan kalimatullah, li'ilah kalimatullah yal ulia. Orang berjuang untuk menegakkan din. Ini kemuliaan. Nomor kali untuk idharuddin, untuk memenangkan dinul Islam agar mengalahkan adyanul batil. Nah, itu kemuliaan di muka bumi yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa ihya'uddin, menghidup-hidupkan din. Siapa itu orang yang menghidup-hidupkan din? Orang yang punya waktu belajar ilmu, itu menghidupkan din. Orang yang punya tenaga, kekuatan untuk menguatkan din. Orang yang punya harta untuk menegakkan din. Sehingga din ini akan tegak dengan siapapun. Nah, apa korelasinya Bapak Ibu? Ternyata orang yang berinfak itu kepada siapa? Kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Itu berkahnya kepada anak turunnya itu. Kepada anak turunnya itu. Nah, itu yang mungkin sedikit tips-tips bagaimana agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan. Sekali lagi kami sampaikan kepada panjenengan semua, anak-anak kita, para santri lagi berproses, berjuang meraih mimpi mereka. Monggo sarang-sarang memberikan penguatan-penguatan kepada mereka agar para santri yang sudah mengorbankan waktunya, ya, kalau sering nyampaikan kepada mereka, kalian sudah berkorban meninggalkan glamor dunia demi kemuliaanmu, kemuliaan orang tuamu, kemuliaan Islam. Pak, insya Allah niatan-niatan kalian akan menjadi hujah kelak nanti di hadapan Allah Ta'ala sebagai pemberat amal-amal kebaikan kalian, ya anakku, pemberat amal kebaikan orang tua kalian, dan waman aksana ilaina, dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, apapun yang didapatkan Ananda, tapi yang paling besar ada proses. Proses mereka hingga kami sampaikan kepada mereka, wahai anakku, duhimmatin bi'aisun doyib. Hanya orang-orang yang memiliki, yang meraih cita-cita mulianya itu, merekalah yang akan ditempah dengan hidup yang terbatas. Pripun benar terbatas, enak-enak film dibeltet, bangun qiyamul mantun subuh, ya, dia akan jadwal enak-enaknya belajar, masuk jam belajar. Nah, inilah kehidupan terpaan ini, insya Allah proses yang panjang akan mengantarkan mereka, karena kehidupan lebih keras setelah Ananda akan keluar dari pesantren. Maka pesantren ini, kalaupun ada Ananda yang cerita, gini,
sampaikan kepada para adik, sabar li terus nudon, terus berkarya, terus berbuat, terus nahi mungkar, terus kuatkan kesabaranmu sampai 6 tahun di pesantren. Kamu nanti akan tahu hikmah kesabaranmu dalam menuntut ilmu. Tahun kalaupun ada yang disampaikan pertanyaan atau mungkin ada waktu yang buatan ini jam pinten. Ada yang perlu disampaikan? Kalau kasih waktu 1-2 penanya mawon dari wali santri. Monggo diskusi mengenai. Tapi monggo di WA grup komite nanti biar Ustadz Hadi menyampaikan ke Ustadz yang tentang materi tadi, silakan ke Ustadz Hidayat, nanti ditujukan pertanyaan untuk Ustadz Hidayat. Kalau tentang masalah pesantrenan, monggo langsung saged ditanyakan dumateng kula nggih. Menawi enten hal-hal yang perlu ditanyakan. Nek boten wonten nggih boten napa-napa. Tekap semanten nggih. Insyaallah nggih. Boten enten pertanyaan nggih. Nggih. Nek wonten mungkin sampean ketik mawon ten grup komite nggih, disampaikan ke Ustadz Hadi biar nanti itu. Baik. Pripun sampun nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Baik. Ayol auliyaullah rahimani wa rahmatullah. Monggo kita tutup kajian online pada sore ini. Insya Allah nanti ada waktunya kita juga kajian offline, insya Allah, okay? Kita tutup dan mungkin di dongani pun panjenengan sedaya lari-lari saat niki ujian tasmi Quran, ya. 1 minggu yang lalu sampun ujian dares, ujian kurikulum Diknas. Saat niki 1 minggu ini kurang lebih 2 minggu. Para santri lagi menghadapi ujian tasmi Quran, ujian tengah semester nggih. Monggo didoakan mugi-mugi Allah Ta'ala memaringi kemudahan lari-lari. Ya, alhamdulillah para santri itu kalau ke Ustadz minta doanya Ustadz agar diberikan kemudahan untuk hafalan Quran, untuk ujian Quran. Nggih, mugi-mugi Allah Ta'ala paringi kemudahan. Kita tutup dengan doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ma yaqdiru wajhika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina waj'al hayatana ziyadatan li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal hajatana wa hajata min awliya tulatina, hajatana min wali murid wali santri Mahadina Al-Furqan, wa hajatana min tulabina Mahadina Al-Furqan ya Allah. Allahumma ftahhum ya Allah futuhal arifin ya Allah, semoga Engkau bukakan pintu-pintu kepahaman kepada para santri-santri kami ya Allah. Allahumma ftahhum futuhal arifin. Rabbana dzalamna sana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi kula pangapunten aning kata dumateng panjenengan sedaya bik menawi selama mengantarkan, membimbing, membersamai para ananda ada kurang kekecoanipun ten mana panjenengan sedaya kula nedhi pangapunten eneng kata lan kula nedhi donganipun mugi-mugi Allah Ta'ala paringi kesabaran, keistiqomahan lan para asatid diparingi kesehatan ugi saged membersamai
para santri dalam meraih mimpi-mimpi ini pun nggih. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.